Pemirsa Cipta Kreasi TV yang saya cintai, kita ketemu lagi. Pada session ini, episode ini, saya kedatangan teman-teman, sahabat-sahabat saya. Tapi sahabat-sahabat saya ini unik nih. Pertama, usianya udah gak muda lagi, tapi penampilannya masih muda. Yang kedua, semangat hidupnya melalui hobinya ini yang patut kita contoh. Ini yang menarik nih untuk kita kulik bersama. Jadi saya ingin bincang-bincang dengan para sahabat-sahabat Cipta Kreasi TV nih. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung kenalkan saja sahabat saya. Dia ini adalah dari kelompok komunitas Mahameru. Nah, kita ingin tahu apa sih Mahameru ini? Sejenis apa sih? Baiklah, nanti saya perkenalkan langsung ke sahabat saya. Ada dua orang sahabat saya ini yang sebetulnya sudah agak senior, tapi penampilannya memang kelihatan masih muda ya. Dan dia nggak mau disebut tua gitu ya. Pertama, Bapak Sudiono. Ya, beliau ini adalah ketua komunitas penggemar musik dan penggemar musik Mahameru. Di sebelahnya nih, kalau ini udah nggak asing lagi. Beliau ini sudah beberapa kali muncul di hadapan kita dan sudah tiap bulan selalu jadi narasumber. Tapi saya nggak mengundang beliau ini bukan untuk bicara kesehatan, yaitu kaitannya dengan hobi. Adalah Pak Pit, saya manggilnya Kang Pit karena lebih akrab. Selamat datang Pak Sudiono, Kang Pit. Ya. Saya manggilnya Mas saja ya? Boleh. Biar awet muda gitu. Biar awet muda. Oke, buat Pak Mas Diono sama Kang Pit. Ya. Saya kembali ke Pak Ketuanya dulu deh. Mas Diono, ya. Bisa nggak cerita nih komunitas yang Bapak dirikan, yaitu Mahameru. Sebetulnya komunitas apa sih ini, Pak? Silakan, Pak. Baik. Terima kasih Pak Boy, saya sudah diajak ngobrol-ngobrol sore hari ini ya. Komunitas yang kami dirikan namanya Komunitas Penggemar Musik Mahameru. Awalnya adalah Orkes Keroncong Mahameru. Tahun berapa itu Pak berdirinya? Tanggal 9 Februari 2002. Jadi sudah tahun ke-24 saat ini. Sebentar lagi silver, ya ulang tahun 1/4 abad. Dan alhamdulillah juga, puji Tuhan saya juga sudah membentuk panitia perayaan 1/4 abad komunitas penggemar musik. Yang kebetulan kali ini ketua panitianya diketuai oleh Harpanis Indonesia Wanita. Namanya Usi Peters. Wow. Nah, Usi Peter itu beliau adalah memang dokter musik, ya dokter musik dan salah satu pengurus, salah satu yang membidangi tentang publikasi di Mahameru. Jadi sudah tahun ini sebentar lagi 25 tahun. Nah, itu Pak Boy. Ini makin menarik nih. Mungkin saya makan ngulik lagi. Dulu pemikirannya membentuk komunitas ini apa nih? Apakah berdasarkan hobi? Apakah berdasarkan sesama dulu? Hobi yang sama kali ya? Hobi yang sama, main-main musik, atau apa nih dulu nih? Pasti kan nggak mungkin kan kita bisa menyatukan ini, apalagi mengenal orang baru. Kan yang masuk ini pasti orang-orang baru semua kan, orang baru berkawan karena punya persamaan hobi, visi misi. Nah ini gimana waktu itu? Terus penggagas pertamanya ceritanya gimana tuh Pak? Jadi awalnya memang saya itu dari kecil saya suka musik, hobi lah nyanyi begitu. Kemudian lingkungan tempat kami tinggal di Kebayoran Baru pada saat itu juga sedikit banyak mengetahui karena saya alhamdulillah dari muda saya suka aktif, ikut remaja pada zamannya, pada masa itu ikut vokal grup, ikut paduan suara dan sebagainya di lingkungan ya melalui Karang Taruna pada masa itu. Nah, suatu ketika itu Pak Lurah ingin mengadakan satu
mendirikan musik di lingkungannya di Kebayoran Baru itu. Nah, saya diundang di satu tempat untuk mendirikan musik keroncong, merupakan aset lah barangkali pada saat itu ya, aset. Kemudian mereka bingung di mana latihannya, di kantor kelurahan atau di mana dan sebagainya dan sebagainya. Ya saya mengajukan diri, ya udah latihan di tempat saya aja, rutin seperti itu. Makin hari makin berkembang dari lingkungan banyak. Ternyata yang namanya bernyanyi itu apa ya? Banyak yang suka nyanyi, yang seperti ya walaupun saya suaranya itu pas-pasan, bahkan cenderung minus lah begitu, tapi karena senang menikmati. Ternyata banyak. Dari situ berkembang tahun demi tahun, kemudian dari musik keroncong, 1 tahun pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya, kemudian berubah dari genre yang hanya keroncong, kemudian menjadi berbagai macam genre musik, begitu. Terus akhirnya membentuk menjadi organisasi. Akhirnya membentuk jadi organisasi karena memang makin lama makin banyak. Kan perlu ada manajemen, ada pengaturan, begitu. Kebetulan saya yang melahirkan, saya ketuanya, dan kalau saat ini sudah ada wakil ketua, Papit ini wakil ketua. Waduh. Wakil ketua yang kedua, yang pertama Pak Budiono Erlangga. Tapi karena kesibukan dan sebagainya, permajaan digantikan oleh Pak Pit. Sudah ada struktur organisasinya lah. Ada penasehat, ada sekretaris bendahara, sebagaimana layaknya organisasi begitu. Nah, saya mau tanya ke Kang Pit. Kenapa sih tertarik masuk kelompok Mahameru? Sebetulnya ketertarikan itu praktis belum ada waktu itu. Tapi kebetulan saya mendapatkan kesempatan audisi yang dilakukan oleh Mahameru, dicari katanya tandem untuk Bapak Ketua itu katanya yang mirip-miripan. Kami sebenarnya kembar. Kembar, cuman beda kumis saja. Jadi, Tapi nasibnya kan sama. hampir sama. Kebetulan ya beliau juga Lahirnya tahunnya sama. beda 11 hari sebetulnya. Iya. Jadi sekarang nih yang dihadapan saya ini kelompok manula apa kelompok pemuda zaman apa ini? Ya, kami sih menganggap bahwa itu kelompok yang muda sudah lewat, gitu. Tua juga belum kelewat. Karena tamu kita sebelum ini komunitas transportasi ya, Om. Dia menamakan diri apa? Kelompok anti tua. Dia pun usianya sudah ya usia udah 60-an ya. Tapi dia bilang, saya kalau misalnya yang membuat saya jadi sehat, yaitu dengan masuk komunitas, kita hobi di situ yang sama, bernyanyi, jalan-jalan. Itu kan artinya apa? Menghilangkan stres. Kalau bicara hidup, problema pasti banyak. Saya sependapat itu kalau tadi komunitas yang berpikir atau punya pendapat seperti itu. Karena di komunitas kami, kebetulan komunitas kami ini berkembang sekarang. Anggotanya itu bukan hanya yang dulu wilayah di sekitar Kebayoran Baru saja, tapi sudah berkembang di Jabodetabek, bahkan beberapa daerah sudah bergabung, bahkan ada anggota-anggota yang di luar negeri memonitor ikut begitu. Jumlahnya udah berapa sekarang? Kalau jumlahnya, kalau yang ada di kami kemudian ada WhatsApp group ya. Yang di WhatsApp group tuh 300 lebih. Tetapi kalau di luar WhatsApp group kadang-kadang kan mereka tidak terlalu penuh dan sebagainya. Pokoknya saya aktif ikut gitu ya. Dan itu sekitar 500-an begitu. Dan ini kan sudah menjelang 25 tahun. Jadi yang sudah berpulang ke Rahmatullah pun hampir 70 orang. Iya, itu saya yakin waktu dia berpulang pasti dalam posisi menyanyi kali ya. Ada satu yang namanya almarhum Ayah Derajat. Itu kami sedang baru saja pelantikan pengurus baru ulang tahun yang ke 22 ya. Yang ke 22 beliau baru dilantik, dia nyanyi di sedang di atas pentas, selesai menyanyi lagu Ebit waktu itu dengan duduk dan tenang, kemudian dia tiba-tiba menyender begitu. Saya lari,
Semua kaget dan sebagainya. Apa tuh? Kebetulan mereka sudah 90 tahun. Kami memanggilnya ayah. Ayah kenapa? Ayah kenapa? Udah nggak bisa tertolong lagi. Kami bawa waktu itu ke Pondok Indah, ke rumah sakit Pondok Indah. Dengan susternya yang memang sudah dikawal. Ya kami urusilah sampai anak-anaknya datang. Kebetulan anaknya waktu itu ada sebagian yang masih ada di luar. Meninggal di atas pentas. Artinya itu punya kesan sentimental sendiri ya. Dan dia pernah berujar setiap kali kami pergi dan sebagainya. Pokoknya Mahameru itu beliau nih, suami istri pernah berujar, Mahameru adalah tempat terakhir saya untuk masa tua sampai akhir hayat, dan itu dibuktikan oleh Pak Ayah Derajat itu. Ada 70 orang yang meninggal. Dan komunitas ini Pak Boy bukan hanya tadi saya katakan lingkungan sekitar, banyak, dan dari berbagai suku bangsa, dari Irian sampai Aceh ada di kami. Dan kami satu punya moto kami antara lain adalah aktif bernyanyi itu menyenangkan sekaligus menyehatkan. Itu moto kami. Kembali ke Kang Pit. Kang Pit, selain bernyanyi, apalagi di kelompok Mahameru ini? Ada kegiatan apa selain bernyanyi? Ya, aktivitas kami memang rutin tuh, istilahnya itu ada rutin. Per 2 minggu kita kumpul, kita batasin ya Pak Ketua ya. Karena kalau tidak dibatasi, mungkin lebih dari 100, mungkin 150 yang hadir. Tapi kita batasi sampai maksimum 50 atau 60 orang. Dari situ yang rutin. Nah kemudian juga ada aksi sosial Ya, yang kita kegiatan sudah sosial. lakukan juga. Misalnya kita mendatangi panti asuhan, panti jompo dan sebagainya. Itu rutin kami lakukan. Di samping juga tentunya kita rekreasi bersama. Iya. Kadang-kadang kita tanpa mengurangi rasa sayang dan hormat pada yang lain juga kita kadang-kadang outing ya. Iya, Kita ke betul. kebun teh sama-sama, di sana nyanyi bersama, kita rekreasi bersama lah. Itu kegiatan yang rutin. Ini mungkin pemirsa, khususnya yang sudah beranjak, saya mau nggak enak katanya mau beranjak tua kayak beranjak dewasa lah ya. Mungkin ada yang berminat untuk bergabung ke kelompok Mahameru. Ada syaratnya nggak? Ini fakta yang punya Sebenarnya syaratnya adalah hobi tentunya yang pertama. Hobi bernyanyi tentunya ya Pak Boy. Dan biasanya harus ada yang membawa untuk saat ini. Artinya seperti Pak Pit gabung dengan Mahameru atas referensi siapa dan sebagainya begitu. Kemudian tidak serta-merta harus langsung masuk, mau tertarik begitu enggak. Datang aja dulu. Datang 1-2 kali, kemudian ada chemistry, ada kecocokan dan sebagainya, nyaman, baru gabung. Jangan sampai setiap kali datang gabung tapi selanjutnya kemudian tidak aktif. Ada tes dulu nggak? Biasa disuruh tes lagi. Kan biasanya kalau kita masuk kan, ya dites dulu ya untuk keterampilan bernyanyi. Tapi karena mereka tahu bahwa ini adalah komunitas nyanyi, mereka sudah tahu dan otomatis rata-rata memang mereka datang hobi dan memiliki suara yang lumayan. Mungkin pada saat itu waktu muda tidak sempat karena waktunya kerja dan sebagainya. Setelah pensiun mereka ada waktu, kemudian di rumah juga rata-rata orang tua seperti saya ini, seperti Pak Pit dan sebagainya, walaupun punya anak cucu, kadang-kadang menjadi sepi di rumah. Karena mereka punya punya tanggung jawab masing-masing. Sehingga kami di Mahameru merasa satu atmosfer, satu perasaan sepi begitu ya. Jadi untuk hiburan, dan itu sekali lagi menyehatkan dan sesuai dengan moto kami. Aktif bernyanyi itu menyenangkan sekaligus menyehatkan. Nah, satu lagi nih Pak. Ya, kita buka-bukaan aja ya. Nggak masalah kan? Apa? Kalau masuk bayar iuran nggak? Ada iurannya atau gimana? Kan namanya organisasi apa sih harus ada pendanaan kan untuk menjalankan organisasi. Ini hebatnya Mahameru. Sejauh ini tidak ada iuran wajib. Jadi iuran wajib, bukan iuran wajib namanya. Jadi iuran itu dibayarkan ketika datang untuk bernyanyi.
bayar sejumlah sekian rupiah, uang itu dikumpulkan oleh bendahara untuk bayar musik. Jadi kita tidak mencari keuntungan, tidak mencari profit, untuk bayar konsumsi, atau setidak-tidaknya untuk memberikan subsidi pada yang ketepatan. Jujur memang sampai saat ini kami belum punya sanggar, sehingga tempat-tempat latihan itu berpindah misalnya minggu depan di sini, minggu depan di rumah A, minggu depan di rumah B. Selama hampir 25 tahun rutin selalu minggu kedua, kecuali minggu kedua dan keempat, kecuali puasa. Kalau puasa memang kita libur. Dan kemarin ketika ada COVID, selama 3 tahun kami berhenti 1,5 tahun. 1,5 sisanya kami curi-curi lagi dengan masker dan sebagainya. Kami merayakan ulang tahun di Jakarta. Ulang tahun yang ke-20 kalau tidak salah. Ulang tahun ke-20 di Jakarta tidak dapat izin. Kami nyari tempat ke Bogor. Oh, di sana diizinkan. Kami di salah satu ballroom di hotel. Kami ke sana. Datang ke sana. Jadi hingga saat ini belum ada sanggar khusus. Ada sanggar karena tidak ada iuran barangkali ya. Pemirsa, mungkin di antara pemirsa ada yang berminat untuk menyediakan sanggar. Ini kelompok yang sangat potensial dan kita juga pemerintah lagi berusaha untuk memproduktivitaskan manusia-manusia ini, ya kan? Karena di sini intinya tuh nggak ada manusia yang malas. Artinya kalau kita bisa tingkatkan produktivitas manusia, ini kan sangat bermanfaat sekali. Ini kita lihat sahabat-sahabat Cipta Kreasi TV ini kan biarpun usianya sudah di atas rata-rata, tapi yang kalau melihat penampilannya kan nggak kaleng-kaleng gini. Sehat. Dan beliau-beliau ini pertama punya hobi yang bernyanyi, jadi intinya kan bahagia terus ya. Alhamdulillah, seperti itu. Dan perlu saya tambahkan Pak Boy, sekalipun kami belum punya sanggar, sanggar kami adalah setiap anggota rata-rata itu minimal 1 tahun itu ketempatan. Bahkan ada yang 2-3 tahun kok aku nggak pernah ketempatan karena sudah terjadwal. Oh, bagus ya. Ya, sudah terjadwal. Jadi kalau kami mau latihan, ya sampai saat ini tidak kesulitan tempat. Bahkan ada yang rumahnya tidak memadai dalam arti untuk 60 orang seperti dibatasi tadi Pak Pit bilang 50 atau 60 orang. Rumah saya cuma 40 orang, ya kita sesuaikan dengan rumahnya. Atau saya tidak mau repot, dipindahkan ke salah satu resto, ke kafe tertentu yang selama ini seperti itu. Jadi kami pindah ke kafe, pindah ke resto. Dan alhamdulillah mulai tahun 2025 ya, kita dapat kemudahan dari salah satu kafe miliknya yang ada di Jalan Mahakam. Oh, situ. Di Jalan Mahakam. Jadi kalau misalnya tidak ada yang mengambil ketika itu misalnya. Ada di Jalan Mahakam yang dekat gereja pojokan itu bukan? Betul. Yang ada untuk latihan Di dansa. depan Grand Hotel Mahakam. Seberang-seberangan. Grand Mahakam ya. Persis di situ itu ada Cafe Nomu. Ownernya kalau boleh saya sebut. Ya nggak apa-apa. Jadi saya juga saya pernah datang ke kafe itu, dia di Grand Mahakam yang samping ada depan taman itu. Dia kalau sore itu saya lihat beberapa kali saya datang ke sana itu kebetulan dia ke komunitas orang-orang Manado. Jadi sore itu latihan dansa. Ya, ada. Jadi mereka tuh usia rata-rata udah 60 ke atas. Ya. Mereka kalau sore kalau udah ketemu udah kayak anak umur 17 tahun. Sekali. Begitu juga di Mahameru. Jadi kami namanya Nomu Cafe. Ownernya orang hebat. Bapak Denny J.A. Bapak Denny J.A. Nah, kebetulan dulu kakaknya Pak Denny J.A. itu adalah anggota Mahameru. Salah satu pengurus juga. Sekarang dia semacam berwasiat atau memberikan apa ya, Kang Pit ya? Pesan begitu, lanjutkan di sini untuk latihan. Jadi diberikan kemudahan di situ. Terus kira-kira nih Pak, untuk kedepannya nih, kan kalau saya lihat ya, kelompok Mahameru ini kan bukan dari kalangan, mohon maaf ya, apa ya istilahnya ekonomi yang bawah ya. Karena biasanya kalau orang masuk komunitas ini kan biasanya satu persamaan ekonominya juga udah ada. Nah ini
untuk kedepannya bagaimana nih? Arahnya apakah fokusnya hanya untuk kumpulin teman-teman bernyanyi, apakah ingin menciptakan segala sesuatu ya dalam rangka mengkontribusikan kepada bangsa dan negara? Nah, itu yang saat ini sedang kami pikirkan bersama dengan Kang Pit. Ke depan supaya kontribusi untuk bangsa dan negara, paling tidak kan kita ingin agar manula, nggak enak kalau ngomong manula ya, senior ya, yang anggota sudah seperti kami ini tidak menjadi beban masyarakat. Jadi kita harus memberikan motivasi, memberikan pencerahan, mengedukasi bahwa melalui bernyanyi kita menjadi sehat. Kalau sehat kan itu sudah bagian daripada kontribusi secara umum seperti itu. Untuk secara nyata memang kami sedang pikirkan di momen 25 tahun, setelah 25 tahun Mahameru ini kita mau apa, sedang on proses. Kalau menurut Pak Mas Diono sama Kang Pit, kira-kira after 25 tahun, apa yang mau dilakukan selain bernyanyi? Banyak usul, karena di dalam Mahameru itu ternyata di dalamnya itu ada yang pintar masak, ada yang bisa mengatur acara-acara dan sebagainya. Jadi yang sedang kami pikirkan adalah agar ke depan Mahameru lebih produktif, bukan hanya sekedar nyanyi, tetapi yang kami gagas adalah membuat satu event organizer atau IO lah katakan ya. Karena selama ini ketika anggota Mahameru punya acara, seperti belum lama acara ulang tahun, ada namanya salah satu anggota kami yang ulang tahun 80, diserahkan pada Mahameru, dan maaf menurut saya rapi, tertib. Jadi kami pikirkan ke depan after tadi 25 tahun kami akan menggagas atau berencana ingin membuat satu kegiatan yang produktif untuk Mahameru secara finansial, dan ini kan juga berguna. Walaupun kami sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua, tapi kalau diberi tugas seperti itu semangatnya luar biasa. Itu kalau saya boleh usulkan, sekarang banyak wedding-weddingnya. Ya. Kan wedding di hotel-hotel sekarang suka menampilkan penyanyi-penyanyi. Ya. Kalau misalnya kita mau, yang penting nawaitunya jalan dulu ya. Kalau kita mau kan kita bisa mengisi. Dan saya yakin sekarang ini banyak ya usia-usia anak muda sekarang itu udah ingin ingin mendengarkan lagu-lagu dulu. Karena gini, kalau menurut saya lagu-lagu zaman dulu tuh nggak ngebosenin, baik itu lirik maupun apa itu pasti, dan liriknya itu mengandung nasihat. Dan iramanya juga nggak gonjang-ganjing, kayaknya enak gitu loh. Pak Boy, di Mahameru usianya itu rata-rata dari 50 sampai dengan 90 plus anggotanya. Dan di dalam sekian banyak orang itu ada penyanyi-penyanyi yang mereka memang produktif. Jadi kalau hanya dipanggil, katakanlah Pak Boy mau mantu misalnya, panggil kami Mahameru, seluruhnya mau dari catering dan sebagainya, kami sudah bisa, hanya belum resmi saja, termasuk entertainnya, penyanyinya dan sebagainya. Itu bagus. Mungkin bisa disampaikan nih di Cipta Kreasi nih. Jadi kalau orang mau ada event, mau apakah itu perayaan wedding, apa seminar, ada apa, bisa menghubungi Mahameru. Termasuk MC, kami punya beberapa. Nah itu Pak, itu kan artinya apa? Edit value-nya ada. Ya. Artinya gini, kita buat komunitas bukan hanya semata-mata persamaan hobi, tapi bagaimanapun persamaan visi dan misi. Misalnya gini ya, dengan kita punya hobi, ya. Terus yang kedua, di dalam anggota kita ini mungkin banyak orang yang mempunyai talenta-talenta. Betul sekali. Nah, kalau kita gabungkan talenta, kayak Pak Pit ini, sekarang siapa yang, Kang Pit ini kan pasiennya banyak. Dia bukan dokter, tapi udah menyembuhkan ratusan bahkan ribuan orang dengan metafisiknya ini, dan ini diakui. Makanya waktu setiap webinar saya dengan Pak Pit, saya bilang
Coba yuk pemerintah, kalau kita dalam rangka pemberian BPJS, jangan hanya kepada medis Rumah aja. sakit yang resmi. Di sini kan ada herbal, ya, ada pengobatan non medis seperti metafisis. Yang penting kalau saya udah bicara dengan para dokter juga, semuanya sama. Kalau kita pengobatkan hasil akhir, mau gimana caranya, yang penting dia sembuh. Ya kita bukannya kalau medis ya latar belakangnya memang diobat. Kalau tanpa obat ya nggak sembuh. Ada juga kalau misalnya pengobatan dengan cara herbal, dia kekuatan kan di tanaman dan tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau Pak Pit ini, yang saya perhatikan pasiennya banyak dengan pengobatan melalui tangannya. Ya kan, dengan tangannya menyembuhkan orang. Artinya kan hasilnya. Saya sebetulnya ingin bicara panjang lebar, tapi waktu kita cukup terbatas. Nah, sebagai closing statement, mungkin ya, silakan. Yang menarik pertanyaan dari beliau, apakah ada pembatasan kan gitu ya? Kita tuh nggak membatasi sebetulnya. Komunitas dari manapun juga, istilah tuh latar belakang apapun yang kita terima. Bahkan istilah tuh dari kopral sampai jenderal, dari mantri sampai Pak Menteri gitu kan. Dokter. Duta besar juga banyak, dokter-dokter, pengacara udah bukan satu dua gitu ya. Kami itu memang komunitas yang beragam, heterogen banget, dan itu luar biasa buat kami. Itu kami berkumpul dengan komunitas baru ya, itu dengan ya tentunya plus minusnya pasti ada gitu ya, tapi relatif plus semua. Dan kami senangnya itu karena mereka juga istilah tidak ada intervensi satu sama lain, tidak ada konflik of interest. Itu yang kami berharap banyak. Karena gini sih, kalau saya perhatikan kan, kalau komunitas diisi sama orang baik, pasti hasilnya makin baik. Kalau komunitas diisi sama orang yang kurang baik, hasilnya juga tidak baik, kan begitu. Tapi kalau saya pikir, kalau misal memang ini bisa dikembangkan, sehingga ada added value-nya, ada nilai tambahnya, ini kan yang bagus. Tadi saya senang dengan Mas Diono mengatakan bahwa di sini ini kita udah siap kok. Misalnya kita mau wedding, dari MC, catering, untuk semuanya tuh perangkat-perangkatnya kita udah siapkan. Artinya apa? Ya kita bukan hanya hobi, tetapi kita bisa menyalurkan, ini kan tenaga kerja juga nih. Kita bisa menyerap tenaga kerja, ya kan? Nah sekarang contohnya nih, kita punya nawacitanya Pak Prabowo ya, ada makan bergizi gratis. Kalau itu bisa kita kelola juga, kenapa tidak? Saya yakin di antara bapak-bapak ini, istri-istrinya mungkin banyak yang hobi masak dan bisa mengerti gizi, kan bisa dikelola melalui kelompok Mahameru. Dan yang pasti kalau kelompok Mahameru kan bukan orang kaleng-kaleng. Artinya kan tidak akan mengambil kesempatan dalam kesempitan. Saya percaya itu gitu loh. Tapi sebagai closing statement dari ini, mungkin dari Pak Ketua dulu, nanti dilanjutkan oleh Pak Wakil Ketua, silakan. Tentu ke depan Mahameru punya rencana seperti yang tadi saya utarakan, supaya ada nilai tambah yang lebih baik. Kemudian saya berharap teman-teman yang ada di Mahameru tentunya harus selalu memiliki mempunyai rasa memiliki, sense of belonging-nya ada. Dan selama ini juga sudah seperti itu. Jadi teruslah bernyanyi, teruslah bernyanyi, teruslah bernyanyi. Karena sekali lagi, aktif bernyanyi itu menyenangkan sekaligus menyehatkan. Dan mengurangi stres. Yang mau bergabung, Bapak Ibu, silahkan hubungi kami. Di mana tuh alamat? Nama nomor teleponnya, WA yang bisa dihubungi. Ya, nanti saya di 0815 nomor HP saya 9686009. Nomornya apa itu? Kang Pit, apa closing statement ini? Kalau dari saya sih satu yang menarik itu adalah dari mulai hobi menyanyi, persamaan visi itu sih nomor 2, nomor 3 gitu. Yang jelas dengan hobi menyanyi itu timbul tadi itu menggali masing-masing punya talenta. Nah itu juga yang menarik sekali karena kami tidak tahu lah latar belakang sebelumnya kan. Ternyata ada yang mantan duta besar, mantan menteri, mantan dirjen, itu justru di situ komunitas itu berkembang bahwa kalau ada kesulitan, Bapak ini ya bisa menangani.
bukan kita memanfaatkan, tapi kita secara kebetulan lebih dekat dan secara emosional tadi itu. Jadi ke depan ya tentunya dengan apalagi Pak Ketua ini, jujur saya itu salut banget dengan beliau, dan kami juga salut dengan anggota kami bahwa pada saat misalnya pada suatu waktunya harus ada pemilihan ketua, kita sepakat ketua itu tetap Pak Sudiono. Oh, tidak begitu, Pak. Tetap. Jadi Karena ketua selamanya ya. Nanti penyalih konstitusi loh. selain sendiri, beliau juga memang ya sudah yang membidani itu kan lahirnya Mahameru. Juga kami itu sangat yakin dan beliau itu ya istilah itu bisa mengayomi semua pihak. Dan kami bukannya berarti tidak ada yang misalnya lebih mumpuni, tapi di satu sisi mungkin hanya satu bidang atau dua bidang, tapi beliau tuh komprehensif banget gitu kan. Malah saya istilahnya itu sangat salut begitu ditawari waktu itu kan saya ikut bukan Mahameru, tapi saya dilamar oleh beliau berdua sama Pak Aditya maksudnya waktu beliau tampil 10 orang premane ya di salah satu komunitas nyanyi juga Yang cukup ternama juga di nama Jakarta. juga, dan itu high class lah, itu luar biasa, dan di sana juga pakai iuran tahunan malah member, udah seperti lapangan golf aja. Tapi begitu beliau nawarkan, saya bilang oh ini bagus nih penampilannya, bagus waktu premane itu ya. Iya. Saya sangat tertarik, dan begitu beliau menawarkan, oke saya bergabung. Baru tadi 8 tahun yang lalu ya. Ya kami kalau tidak bergabung. salah bergabung. Paling muda lah saya itu bergabung. Tertarik. Terima kasih Pak Mas Diono Antip atas kehadirannya. Karena dengan bincang-bincang sore hari ini bisa menambah wawasan kepada kita semua. Artinya gini, kita jangan takut tua. Yang penting kita sehat, berpikir positif, rasional, dan sadar diri. Apabila kita lakukan itu semua, insya Allah segala penyakit, baik itu penyakit hati dan penyakit di badan itu mungkin akan hilang. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi yang akan datang. Mungkin akan kita tampilkan juga season-season ya yang nggak kalah menariknya. Karena Cipta Kreasi TV itu menampilkan terus orang-orang yang punya talenta, yang ingin maju dan sukses bersama. Oke, terima kasih Pak Diono. Terima atas kasih kedatangannya. juga Pak Bos Baiklah. undang kami. Pencipta Kreasi TV yang saya hormati, demikian dulu perbincangan kita. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalam.